Hai, selamat bertemu kembali dengan saya Dr. Yepri Handoko Putra. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai jaringan mobile. Oke, selamat mengikuti. Selamat ketemu kembali pada kuliah online komunikasi data. Semoga para mahasiswa tetap sehat selalu dan tetap memenuhi protokol kesehatan di era ini. Tetap semangat, kita akan mengikuti perkuliahan ini. Hari ini kita akan membahas mengenai jaringan mobile. Tapi cara membahasnya mungkin kita ceritakan dulu dari tren sekarang, dan kita akan mundur kepada teorinya. Mudah untuk menceritakan karena hampir semua sudah mengalami generasi dari 1G, 2G, 3G, dan 4G. Sehingga dalam bercerita ini kita akan memadukan antara pengalaman kita dengan teori yang ada. Oke, kita akan mulai. Pertama-tama kalau lihat dari sejarahnya, sebetulnya yang namanya telepon mobile, istilah mobile itu berarti bergerak. Dulu telepon yang ada mungkin mirip seperti walkie-talkie, yaitu telepon tidak mempergunakan kabel atau telepon wireless. Kemudian ada ide telepon yang dapat digunakan sambil bergerak, itu karena pada saat telepon wireless digunakan untuk kecepatan tertentu, sinyalnya hilang. Mengapa hilang? Karena pada waktu itu sinyalnya mempergunakan sistem satelit yang tentunya sangat mahal dan satelit mempunyai resolusi yang rendah. Kemudian mulailah orang berpikir untuk meneliti. Pada tahun 70-an, 79 sudah ada penelitian tapi belum ada standarnya. Baru pada tahun 80-an di Eropa dibuatnya satu grup yang disebut dengan grup spesial mobile pada konferensi European Despot et Telecommunication, yaitu suatu konferensi yang ingin mengembangkan sistem komunikasi radio digital yang unik untuk negara Eropa, yaitu mempergunakan frekuensi 900 MHz. Pada waktu itu, belum banyak yang menggunakan 900 MHz, karena osilator 900 MHz itu sangat susah. Susah untuk membuat sinyal dengan orde MHz. Bahkan radio FM pun belum sampai ada yang melebihi dari 100 MHz pada saat itu. Kemudian GSM berkembang dari tahun 90-an sampai tahun 2000, mungkin para mahasiswa sudah mengalaminya pada tahun 90 sampai tahun 2000 ini, dikembangkan oleh European Telecommunication Standard Institute atau ETSI dengan satu subkomite yang disebut dengan T1P1 yang mengembangkan generasi pertama dari mobile phone, yaitu PCS 1900 MHz di Amerika Serikat. Pada saat ini Korea dan Jepang sebetulnya sudah melakukan penelitian yang serupa meskipun belum tercatat. Evolusi lebih lanjut dari sistem base GSM ditangani di bawah 3GPP yang merupakan satu grup yang muncul pada saat ditemukannya 3G, mendefinisikan sistem seluler yang disebut dengan UMTS, yaitu Universal Mobile Telecommunication System. Kemudian di sini berkembang menjadi komponen yang disebut dengan EDS, GSM. Kalau kita lihat di gambar kanan ini adalah kecepatan dari pengiriman mulai dari GSM 14 kilobit per second, GPRS 34 kilobit per second, EDS, UMTS, ASDPA, dan LTE yang termasuk golongan 4G, sampai jaringan LTE tipe Advanced yang kecepatannya 100 megabit per second, ini pada tahun 2010 sudah mencapai sini. Sedangkan untuk sampai 1G ini masih percobaan, belum sampai kecepatan sampai 1 gigabit per second. Mengapa seperti itu? Karena kita belum menemukan teknologi yang bisa memperkuat sinyal dan menghilangkan noise. Kalau kita lihat pada jaringan mobile saat ini, di situ ada beberapa teknologi, mulai dari GPRS, menggunakan gelombang radio, ASC/SD, menggunakan sistem proses switching di telepon,
sistem switching telepon yang otomatis menggantikan sistem manual. Kemudian ada Edge, ini adalah sistem khusus pada GSM yang mempercepat data, tapi tidak mempercepat suara. Kemudian ada UMTS yang mempercepat data maupun suara. Kemudian peningkatan dari data rate, UMTS itu kecepatannya sangat kecil untuk mengirimkan data dengan jumlah yang cukup besar. Dibandingkan dengan GSM, mungkin bisa sekitar 20-50 kali lebih cepat menggunakan teknologi UMTS. Mengapa bisa seperti itu? Karena kelebihan dari GSM ditingkatkan. GSM versi 3, 3G itu sudah ada kompresi, UMTS kompresinya lebih tinggi. Nanti silakan pelajari apa sih yang disebut dengan GPRS, ISDN, S, seperti apa. Kalau PSTN ini adalah telepon umum. Ada beberapa alat sekarang seperti kartu gesek tunai itu menggunakan GPRS, karena GPRS sekarang menjadi jaringan teknologi gratis yang khusus digunakan untuk kondisi emergensi, sama juga dengan Edge. Jadi pada saat satu menara komunikasi atau base tower itu tidak bisa mengirimkan dengan kecepatan yang sangat tinggi UMTS, maka akan berpindah ke teknologi GPRS dan Edge jika dibutuhkan pengiriman data. Ini adalah kecepatan download dan upload. Kalau kita lihat secara teori mungkin realnya cuma sepertiga dari teori. Di sini GPRS sendiri kita golongkan kepada generasi yang kedua setengah, Edge juga ke 27,5. Mengapa? Karena perbedaan teknologi antara 2G dan 3G itu masih sama, itu tidak terlalu jauh berbeda, dan kecepatannya pun masih mirip-mirip dengan 2G. Pada 3G itu ada UMTS, ada WCDMA, ada FDU, ada HSPA, ada HSPA positif di generasi yang keempat. Generasi keempat di awal itu ada WiMAX, ada long term evolution. Mengapa disebut long term evolution? Karena pada suatu orang tidak berpikir bahwa akan ada lagi generasi di atas 3G. Jadi muncullah generasi 4G yang disebut dengan LTE. Ada WiMAX 2, ini menggunakan standar IEEE 802.16m. Ini sudah mulai digunakan sejak tahun 2012. Kemudian ada LTE Triple Advanced, ini sudah juga digunakan tahun 2012. Secara teori memiliki kecepatan sekitar 100 megabit per second. Ini baru mulai tercapai secara laboratorium itu sampai dengan 100 megabit per second, tapi belum sampai kepada 1 gigabit, sehingga sekarang perkembangannya masih jalan, masih belum kita bisa menentukan berapa sih maksimum download dan upload untuk 4G generasi keempat. Nah, sekarang kita kembali ke teorinya. Dari pertama kita awali dengan menara komunikasi atau Base Tower Station atau BTS. Menara ini pada waktu awalnya untuk generasi yang ke-1 itu menggunakan band frekuensi yang berbeda dengan band frekuensi tetangganya. Satu band frekuensi pada satu menara itu merupakan kumpulan dari beberapa pengguna atau suatu kelompok channel radio. Kalau kita lihat pada gambar di samping, ini channel 1, di sekelilingnya terdapat channel 2 sampai menara sel-sel yang ke-7. Ini yang memiliki frekuensi yang berbeda. Jadi kalau kita lihat mengapa disebut dengan telepon seluler, karena berbentuknya adalah berupa rumah lebah yang secara teori tidak ada daerah yang black spot atau tidak memiliki cakupan area. Semua tertutup oleh sel-sel berbentuk heksagonal ini. Jarak antara setiap base tower station ini harus betul lengkap supaya jangan ada yang bolong. Tapi tentunya kadang-kadang kita tidak mudah untuk memasang base tower station. Misalkan kalau di daerah ini ada tempat-tempat yang tidak dapat dipasang, misalkan danau, kebetulan di sini ada jurang, ada sungai. Tapi tentunya Indonesia lebih unik. Indonesia bisa memasang bahkan di rumah peribadatan kita bisa memasang base tower station. Berbeda dengan Malaysia, bentuknya mungkin tidak selengkap
serapat ini. Malaysia punya banyak peraturan sehingga sinyal di Indonesia lebih 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 banyak daerah cakupan dibandingkan dengan Malaysia karena pemasangan BTS lebih mudah dibandingkan dengan negara Malaysia dan negara tetangga lainnya. Frekuensi yang berulang maksudnya setiap channel itu membentuk suatu kelompok sel, kelompok base station yang frekuensinya berulang. Kalau negara kita menggunakan sistem cluster versi 7 pada gambar di kiri ini, maka setiap base station itu jaraknya harus membuat sistem 7 sel seperti ini, atau 7 cluster. Clusternya bisa ada yang 4, ada yang 7. Nah, angka-angka ini merupakan angka-angka unik yang membuat supaya semua daerah sini tertutup. Jadi kalau bentuknya ada lingkaran, pasti ada daerah yang tidak tertutup, tapi kalau bentuknya heksagonal, maka ini akan tertutup. Diameternya, kalau kita anggap ini suatu lingkaran, ini adalah 4-8 mil di antara base tower station. Ya, paling kecil sekitar 2 mil. Masalah yang terjadi kalau ukuran klasternya terlalu kecil, misalkan 4, itu bisa terjadi interferensi, karena frekuensinya masih dekat-dekat dengan frekuensinya. Jadi pada generasi ke-1 ini, biasanya klasternya cukup besar, untuk menghindari terjadinya interferensi. Cara menghitungnya tidak sukar. Misalkan D ini merupakan jarak antara dua frekuensi yang sama atau dua base tower station yang memiliki frekuensi yang sama atau disebut dengan co-channel. Masing-masing selnya memiliki jari-jari R. Jarak antara pusat BTS yang satu dengan BTS tetangganya dengan D kecil, maka ada beberapa persamaan, yaitu D kecil sama dengan R kali akar 3, D per R sama dengan akar 3N, D per D kecil adalah akar N. Kemudian jumlah dari cluster menggunakan persamaan berikut, N sama dengan I kuadrat tambah J kuadrat ditambah dengan I kali J, dengan I, J-nya mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, sehingga diperoleh ukuran klaster untuk membuat suatu cakupan penuh, tidak ada daerah yang hilang, yaitu 1, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 16, 19, 21. Indonesia sekitar 7 sampai 9 dari frekuensi klaster yang digunakan, atau reuse faktor yang digunakan. Kita bisa menghitung jarak antara dua BTS yang mempunyai frekuensi yang sama atau jarak antara dua co-channel. Misalkan diketahui bahwa jari-jarinya 1 km, reuse faktornya 12. Nah, kita bisa menghitung dengan persamaan berikut bahwa jarak antara BTS dengan yang frekuensinya sama itu 6 km. Apa yang terjadi pada jaringan mobile? Namanya mobile berarti bergerak. Pada saat pengirim dan penerima posisinya masih dalam sel-sel yang tetap, itu tidak jadi masalah. Tapi pada saat satu pengirim itu berpindah ke sel yang lain, maka akan terjadi yang bermasalah, karena base tower station mana yang akan mengolah data dari pengirim yang berpindah. Jadi sel ID ini berdasarkan lokasi, diberikan saat user masuk ke satu sel. Nah, masalahnya kalau dia berpindah ke sel yang lain, maka nanti datanya akan dipindahkan ke BTS yang menangkap sinyal paling kuat dari perpindahannya. Kecepatan bergerak waktu itu mungkin sekitar 40-80 km per jam untuk kendaraan. Kecepatan lebih tinggi mungkin akan lebih bermasalah kalau kita ingin bertelepon pada saat kita naik kecepatan sangat tinggi. Data disimpan pada suatu register yang disebut dengan Home Location Register, HLR, dan Visitor Location Register. Sini ada proses yang mengatur nomor telepon kita. Untuk ponsel disebut dengan MTSC, Mobile Telephone Switching Center. Hal lain yang terjadi pada proses bergerak ini adalah bisa menentukan posisi dengan menggunakan waktu dan sudut antara penerima dengan menara, maka kita bisa menentukan posisi dari pengirim mobile tersebut, yang disebut dengan angle of arrival, yaitu sudut datang dari suatu pengiriman atau penerimaan. Jadi GPS-nya tidak menghadap langit, tetapi menggunakan
sudut dan jarak dari pengirim penerima terhadap menara. PSTN di sini adalah sebagai pusat dari pendataan data atau ponsel ini dikelola oleh pemerintah. Awal-awalnya PSTN itu hanya untuk telepon umum, sekarang ini merupakan PT Telekomunikasi mungkin yang gerak untuk menyimpan data-data ini. Garis-garis putus-putus ini menggambarkan sistem wireless, sedangkan garis-garis yang tidak putus-putus ini menggunakan sistem perkabelan. Jadi kalau kita ingin komunikasi lewat telepon, maka pada waktu itu telepon ke atau dari telepon ponsel itu akan lebih mahal dibandingkan dengan dari ponsel ke ponsel. Karena pada waktu itu MTS ini akan bergerak sangat berat kalau terjadi telepon dari mobile ke telepon rumah. Berbeda dengan sekarang karena tipenya sudah menjadi tipe digital. Ini kita lihat perbedaannya. Ini adalah handout. Jadi pada saat suatu pengirim pindah ke sel yang lain, maka datanya akan dilihat. BTS-nya akan mencari atau melakukan polling kepada BTS-BTS di sekitarnya, siapa yang memiliki daya paling kuat. Yang paling kuat, maka datanya akan disimpan pada BTS yang memiliki daya paling kuat. Disimpan dalam register HL dan VLR. Ini disebut dengan handout atau penyerahan data dari register ke register. Di manakah posisi dari MTSC ini? Tentunya ini ada di pusat dari data telepon kita, bukan ada di BTS-nya. Generasi ke-1 ini ada AMPS, MT ada TAX, generasi kedua ada DAMPS, GSM, GPRS, CDMA tipe 1, generasi ketiga ada CDMA 2000, EFDO, CDMA, HS4+, TD, CDMA. Kita akan bahas satu persatu sampai dengan generasi keempat atau OG. Generasi yang pertama itu digunakan untuk pengiriman suara. Belum ada pengiriman data. Generasi yang kedua, ini sudah terjadi pengiriman suara dan pengiriman data. Tapi belum memanfaatkan internet. Mulai pemanfaatan internet itu pada generasi percobaan, disebut dengan 2,5, sampai generasi yang ketiga. Di sini memanfaatkan sistem jaringan internet. Generasi yang ketiga disebut dengan mobile broadband. Generasi yang keempat, ini bisa pengiriman data lebih cepat lagi dan terjadi proses real time. Secara teori 300 megabit per second, tetapi sampai saat ini paling tinggi adalah 100 megabit per second untuk pengguna biasa. Jadi 1G merupakan awal pada saat pengiriman suara hanya digunakan buat menggantikan telepon rumah. Kita bisa sambil bergerak dengan kecepatan mungkin sekitar 40 km per jam untuk pengiriman suara. Tentunya penggunanya belum bisa sebanyak mungkin karena masih menggunakan FDMA. 2G itu sudah menggunakan TDMA dan data sudah digital. Subscriber yang menggunakan bisa lebih banyak. 3G bisa mengirimkan data multimedia dan 4G itu bisa video conference real time. Ini kita lihat pada permasalahan pada 1G. Masalah pertama, spektrumnya itu berlisensi karena ada standar tidak bisa gunakan sembarang spektrum. Kemudian ada masalah frekuensi reuse, ada masalah dari BTS. Kemudian jaringan mobilnya masih tergantung kepada sistem telepon kabel karena masih terkoneksi. Belum menggunakan digital, sedangkan pada 2G ini sudah digital. Satu channel dapat digunakan untuk satu orang pada generasi 1G. Ini sangat boros karena satu channel hanya satu orang pengguna. Nah, ini keterbatasannya karena menggunakan FDMA. Sistem transmisinya masih menggunakan sistem analog dan menyebabkan karena masih analog, baterainya sangat boros, powernya besar,
dan ukuran juga besar. Nah, setelah jadi digital, ukurannya jadi lebih kecil dan bisa mengirimkan bentuk suara, data multimedia. Mungkin datanya waktu itu hanya gambar ya, belum sampai kepada film, belum sampai kepada video, baru gambar-gambar yang relatif gambar diam, bisa mengirimkan dalam bentuk teks, yang sudah terintegrasi dalam satu sistem. Ada telekompresi dan teknologi keamanan enkripsi. Kemudian proses pengecekan yang lebih baik pada deteksi 2G. Mengapa? Karena kan sistemnya sudah digital. Karena menggunakan digital, maka jumlahnya lebih besar. Dengan kalau pada TDMA itu jumlah penggunanya bisa sangat banyak, lebih daripada satu, namun tetap terbatas. Karena tetap saja ada beberapa pengguna yang tidak memiliki kesempatan buat mengakses. Silakan lihat lagi kuliah mengenai TDMA. Contohnya ada DAMPS, ini mempergunakan TDMA, kompresi dari 60 kilobit per 64 kilobit per second bisa dikompresi sampai 8 kilobit per second. Ini seperdelapannya ini menyebabkan jumlah pengguna telepon mempergunakan suara bisa lebih banyak. Ini kelebihan dan ukuran menjadi lebih kecil. Ini contohnya, pada 1G itu hanya satu orang yang mempergunakan satu channel, pada 2G itu bisa lebih banyak, pada standar TIA tahun 92 yang umumnya di Amerika Utara itu bisa 3 user dalam satu channel. Kemudian berkembang pada standar ETSI di Eropa itu bisa 8 user dalam satu channel dengan satu channel yang ukurannya lebih besar yaitu 200 kHz, bandwidthnya 200 kHz. Dapat digunakan juga untuk menggunakan data pengiriman GPRS, menggunakan gelombang radio, tidak menggunakan BTS. Jadi di masalah 2G, masalah BTS itu dapat diatasi mempergunakan gelombang radio, tidak perlu menggunakan BTS, yaitu menggunakan pengiriman bersifat terestrial. Silakan lihat di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan mengenai sistem terestrial. Jadi GPS menggunakan sistem terestrial, tidak menggunakan sistem menara. Dan data yang dikirimkan berupa data-data yang pendek, seperti data angka, maka tidak aneh GPS dapat digunakan untuk pengiriman pada data mesin EDC atau mesin penggesek tunai. Tapi TDMA walaupun sudah bagus ada masalah karena dari sisi frekuensi itu dibutuhkan gap frekuensi yang cukup besar supaya tidak terjadi interferensi karena kan jarak antara setiap pengiriman hanya dalam bentuk waktu. Kalau secara frekuensi dia bermasalah, butuh gap cukup besar sehingga tidak bisa banyak-banyak subscriber yang menggunakan. Ini sudah saya jelaskan bahwa pada generasi CDMA, pada teknologi CDMA, pengiriman bisa lebih banyak karena menggunakan kode. Pada pertemuan sebelumnya saya pernah menjelaskan, karena menggunakan kode, maka subscriber-nya bisa menjadi lebih banyak dengan bandwidth yang lebih kecil, sehingga tidak aneh pada telepon CDMA orang akan mengalami biaya yang lebih murah. Mereka bisa bicara berjam-jam, kemudian mereka bisa bergerak cukup cepat dalam suatu kendaraan tanpa gangguan dari sinyal. Namun CDMA tetap saja ada batas dari subscriber, sehingga walaupun dia sangat murah dan bisa digunakan pada kecepatan tinggi, ada beberapa orang yang pada hari-hari tertentu, pada jam-jam sibuk, tidak bisa menggunakan fasilitas CDMA. Ini kelebihan dari CM9 yang sudah saya jelaskan, bahwa CDMA itu dengan channel 25 MHz, tipe CDMA tipe 1. Mengapa disebut 1? Karena hanya mengirimkan suara saja, jadi hanya satu suara saja tipenya, tidak ada data. CDMA pada saat ini tipe 1 itu hanya mengirimkan suara dengan channel rame-rame 25 MHz. Masing-masing subscriber diberikan kode yang berbeda. Nanti pada generasi berikutnya ada yang disebut dengan CDMA 2000, yaitu jangan menambahkan proses pengiriman data. Tapi ada masalah juga pada CDMA. Masalahnya itu karena dipergunakannya untuk kecepatan pergerakan yang sangat tinggi, mobilenya
mobilitas yang sangat tinggi, BTS menjadi bingung yaitu untuk menentukan proses handoff. Karena sinyal yang paling dekat dengan antara pengirim dan BTS menyebabkan sinyal menjadi sangat kuat. Dan ini menutupi sinyal yang lemah. Sehingga kalau ada satu pengguna yang jauh dari BTS, maka dia tidak bisa memiliki sinyal kualitas yang baik karena terhalang oleh pengguna yang jaraknya lebih dekat. Sehingga pada penelitian berikutnya, CDMA memasang yang disebut dengan power control, yaitu membuat supaya pengirim atau penerima yang dekat BTS dikurangi powernya sehingga tidak menghalangi power dari posisi yang lebih jauh antara pengirim dengan BTS. Kemudian jika ternyata ada di tengah-tengah di antara dua BTS, maka akan menyukai proses hard handoff karena masing-masing mengklaim bahwa sinyal powernya itu sama-sama kuat. Sehingga harus BTS yang mana yang mengelola data register dari ponsel tersebut. Itu kelemahannya dan diberikan solusi menggunakan soft handoff, yaitu memadukan dengan posisi. Posisi mana yang terdekat dengan BTS, maka dia akan diberikan hak untuk mengelola dari register pengguna mobile. Berikutnya, karena CDMA digunakan di kota, maka banyak sekali gedung-gedung tinggi yang mengganggu sinyal CDMA. Sehingga multipath dan fading menjadi tantangan. Karena walaupun sinyal CDMA itu menggunakan kode, tetap saja multipath itu mengganggu. Karena gedung-gedung besar, seperti sudah dijelaskan sebelumnya, itu akan memberikan beberapa frekuensi tertentu terganggu. Apakah itu selectable fading atau flat fading, sama-sama mengganggu. Tapi biasanya kalau di kota itu yang cukup banyak gedung yang terjadi adalah selectable fading, yaitu hanya pada frekuensi tertentu terjadi pelemahan sinyal. Generasi ketiga diharapkan bisa mengatasi itu semua. Kecepatan generasi ketiga sangat tinggi, menggabungkan dengan dunia internet, selain telekomunikasi bergabung dengan teknologi internet, ada UMTS, WCDMA, dan Zelda 2000. Kecepatan baru sampai 2 megabit per second. Up to berarti secara teori itu bisa sampai 2 megabit per second. Walaupun secara real belum bisa. Kapasitas sangat tinggi karena ada teknologi kompresi. Kemudian broadband kemampuan pengiriman data sudah sangat baik. Bisa mengirim transmisi antara 380 kilobit per second sampai dengan 2 megabit per second. Satuannya sudah order megabit per second. Meskipun di Indonesia belum sampai seperti itu. Jadi kalau di Indonesia kecepatannya mungkin masih sekitar satuannya kilobit per second. Ya, walaupun kita sudah masuk ke generasi LTE 4G, kita akan lihat bahwa Indonesia belum bisa mencapai 1 megabit per second untuk pengguna telepon. 3G berikan sistem yang lebih cepat untuk pengiriman suara, fake internet, karena menggabungkan dua platform komunikasi, yaitu komunikasi voice dan komunikasi internet. Pada zaman 3G, orang mempergunakan ponsel bukan hanya buat telepon, tapi sudah menggunakan untuk keperluan internet yang disebut dengan smartphone. Bisa nonton film, bisa berbicara langsung, bisa mengirimkan data film, tetapi untuk proses video conference yang real time, 3G masih belum kuat. Secara teori mungkin sudah, tetapi secara infrastruktur belum, karena biaya operasionalnya masih sangat tinggi untuk proses real time untuk video conference. Sejarah dari 3G dikenal ada yang disebut dengan FDO. FDO ini merupakan bagian dari generasi ketiga yang khusus mengoptimasi pada pengiriman data. Jadi menggabungkan antara teknologi CDMA 2000 untuk suara digabung dengan teknologi data yang disebut dengan FDO. Kecepatan totalnya menjadi 14,7 megabit per second. Optimasi data ini dimungkinkan karena pada saat itu kita punya ponsel bukan untuk
Telepon kebanyakan digunakan untuk fasilitas pengiriman data, SMS waktu itu, buka internet. Buka internet pada zaman GPRS sangat jelek, tapi sama 3G kita bisa buka internet dengan baik, dengan tampilan-tampilan internet yang juga disesuaikan. Itu menggunakan aplikasi yang sudah sesuai dengan mobile web. F2 sendiri dikembangkan oleh perusahaan yang namanya Qualcomm. Idenya adalah menggabungkan, membagi bandwidth untuk suara dan untuk data. Jadi untuk suara itu 125 MHz, dikelola dengan CDMA 2000, sedangkan untuk data itu menggunakan F2 sebesar 125 MHz juga. Jika pengiriman kita pada saat 3G, kita bisa gunakan untuk mengetahui posisi, kita bisa gunakan untuk aplikasi yang membutuhkan pengiriman data. Saat 3G, orang sudah berpikir ini sudah sangat baik. Tidak menyangka bahwa nanti akan ada muncul 4G, generasi yang keempat. Data sudah teroptimasi, proses kompresi juga sudah ada, kemudian ada adaptive modulation, jadi masalah pada medan dekat, pada CDMA, dan medan jauh itu karena posisi dari ponsel data BTS juga sudah diatur menggunakan power control. Kemudian ada masalah dari penjadwalan untuk proses optimasi pada saat sinyalnya rendah. Jadi kalau misalkan sinyalnya rendah, maka beberapa sinyal yang sangat rendah atau terganggu oleh fading itu bisa diprioritaskan atau dijadwalkan pengirimannya. Sehingga antrian pada sistem data F2 itu memang ada, tetapi memastikan bahwa data terkirim. Tidak akan ada data yang hilang di tengah jalan. Ini adalah peta dari CDMA 2000 F2 yang mengarah nanti kepada wave CDMA dan HSPA. Ada generasi 3 PP2, itu yang membuat menjadi generasi WCDMA, HSPA, yang CT-nya menggunakan bandwidth gabungan sebesar 5 MHz. Pada WCDMA dan HSPA tidak dipisahkan. Jika memang dibutuhkan data, maka bandwidth dari suara akan mengecil. Jika dibutuhkan suara, maka bandwidth data yang akan mengecil. Jadi prinsipnya tidak fix atau tidak dibagi dengan tepat, tetapi bandwidth-nya bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Ini merupakan penemuan yang terbaik pada waktu itu dari grupnya 3GPP. Third Generation Partnership Project. Kemudian 3G berevolusi menjadi HSPA Plus atau menjadi F2 revisi B. Di sini mempergunakan suatu sistem pengkodoan disebut dengan QAM 64. Mungkin masih ingat? Kalau lupa silakan lihat lagi ya sebelum QAM 64 yang memungkinkan sistem pengiriman memiliki baud rate yang sangat kecil tetapi memiliki bitrate yang sangat tinggi. Ini adalah sistem QAM, High Order Modulation. Mengapa bisa-bisa ya? Karena sudah menemukan beberapa osilasi yang bisa memilah-milah frekuensi dan fase dengan lebih baik. Penemuan elektronika di bidang pengiriman menggunakan fase dan frekuensi yang sangat selektif mengembangkan teori HSPA plus dan F2 revisi B. Di sini carrier-nya bisa menggunakan beberapa carrier agregat. Kalau lupa, silakan lagi lihat mengenai sistem 64 QAM. Dengan menggunakan WCDMA HSPA, khususnya untuk pengiriman data pada modem 3G, itu kecepatannya menjadi sangat tinggi. HSPA Plus itu melebihi dari HSPA, bisa kecepatannya mencapai 63 megabit per second. Apa bisa seperti itu? Ya, karena teknologi dari QAM tersebut memungkinkan pengiriman data yang lebih besar. Dimulai dari tahun 99, Qualcomm melakukan penelitian
Hingga pada akhir 2010, Aespa Plus muncul dengan kecepatan 42 megabit per second, merupakan teknologi tercepat pada saat itu untuk mengirimkan data. Namun, masih belum cukup untuk proses real-time. 4G merupakan teknologi mempergunakan OFDM. Kita tahu bahwa OFDM itu memperkecil bandwidth, berarti menambah jumlah subscriber. Kemudian karena sifat ortogonalnya, itu membuat pembeda, sehingga tidak memerlukan gap frekuensi yang cukup besar. Akibatnya, data yang dikirimkan bisa lebih tepat. Jadi sifat OFDM, kalau lupa silahkan lihat pada pertemuan sebelumnya, itu membuat pengiriman menjadi lebih cepat dan lebih akurat. Itu kelebihan dari OFDM. Pengiriman bisa di atas 100 megabit per second sampai dengan 1 gigabit per second. Menggunakan antena MIMO. MIMO itu merupakan multi input, multi output, yaitu memasang antena lebih daripada satu, misalkan dua, sehingga pengiriman dan pengirimannya itu waktunya bisa bersamaan dengan penerimaan, sehingga sangat cepat, hampir-hampir tidak ada perbedaan antara waktu mengirim dan waktu menerima. Akibatnya, proses real time bisa terjadi. Kita bisa gunakan video conference pada 4G. IEEE memberikan standar untuk 4G yaitu 802.20. Dikatakan 4G itu adalah MAGIC, singkatan Mobile Multimedia, Anytime Anywhere, Global Mobility Support, Integrated Wireless Solution, and Customized Personal Service. Indonesia sudah beberapa provider mengganti SIM card menjadi 4G. Tapi kecepatan Indonesia itu belum sampai kepada order 1 megabit per second. Misalkan kalau kita ingin nonton video YouTube, download, itu kecepatan cukup dengan 60 kilobit per second. Satuannya masih kilobit per second, belum sampai 1 megabit per second. Negara Indonesia 4G-nya belum sempurna. Belum sampai. Mengapa belum sempurna? Ya karena untuk mencapai itu biaya operasional sangat tinggi. Kita cukup dengan teknologinya saja, akibatnya yang diuntungkan tentunya yang memiliki infrastruktur, karena 4G ini memiliki BTS yang energinya atau power lebih kecil dan jumlah subscribernya lebih besar. Namun secara sisi data untuk Indonesia belum menguntungkan bagi pengguna karena kecepatannya belum bisa mencapai 1 megabit per second. Tapi bagi pengelola provider menguntungkan karena bisa menghemat dari dana operasional karena menggunakan power lebih kecil dan subscriber yang lebih banyak. Misalkan kalau di negara lain, di Inggris itu ada Vodafone. Vodafone itu sudah bisa menjamin 4G-nya 1 megabit per second minimal. Sehingga kita bisa nonton, bisa merekam dengan sangat cepat tanpa terganggu, tanpa adanya delay, tanpa adanya patah-patah dari saat kita menonton. Itu mungkin kelebihannya. Indonesia belum sampai di sana. Kata long term evolution pada 4G diberikan karena orang tidak menyangka bahwa akan ada evolusi baru setelah 3G. LTE ini merupakan perpaduan dua teknologi dari 3G, yaitu sistem GSM dan sistem data yang menggunakan UMTS. LTE ini didukung oleh perusahaan telekomunikasi terkemuka, AT&T, Verizon, Vodafone, T-Mobile, NTT Docomo. Pada pengujian di awal tahun 2020 kemarin, itu telah memberikan kecepatan puncak lebih dari 100 megabit per second untuk 4G. Jadi kita ada di generasi 4G. Jika ada yang bertanya di mana generasi kita sudah di generasi 4G. Pengiriman bisa di mana saja, anytime anywhere, untuk suara. Bahkan kita bisa mengirimkan ke beberapa negara yang dengan harga lebih murah. Okay. 4G sendiri memiliki data kapasitas yang lebih besar, bisa dengan beberapa penggunaan antena, bisa mengirimkan data dengan kecepatan sangat tinggi. Yang terkenal teknologinya adalah WiMAX. WiMAX yang dulu digunakan untuk pengiriman daerah area, digabungkan teknologinya untuk digunakan pada LTE. WiMAX singkatan Worldwide Interoperability for Microwave Access. Ini diberikan standar IEEE 802.16. Dapat mengirimkan data bentuk wireless dengan kecepatan pengiriman 70
10 megabit per second setiap kali pengiriman. Teknologi distandarisasi lebih dari 300 jaringan, bahkan di Amerika ada konsorsium, termasuk di sananya ada Intel, ada Motorola, ada Google, ada Sprint Nextel, itu sudah bekerjasama untuk proses dari WiMAX ini. Beberapa kinerja juga di-upgrade untuk standar baru yang diluncurkan pada tahun 2011, yaitu 802.16m. M-nya ini merupakan perkembangan dari modifikasi untuk WiMAX. Ini adalah kelebihannya. Kelebihannya unik adalah yang disebut dengan real time. Mengapa bisa real time? Mengapa kita bisa gunakan video conference secara real time? Yang pertama adalah inti jaringannya sederhana. Setiap basis data yang menggunakan IP, koneksi IP itu ada yang masalah, yaitu pada saat delay dari pengiriman atau yang disebut dengan jitter. Kelambatan pengiriman itu sangat kecil. Mengapa? Karena menggunakan sistem OFDM, itu pengiriman bisa lebih akurat. Sehingga keterlambatan pengiriman atau latensi itu menjadi lebih kecil, sehingga kita bisa menggunakan untuk proses real time. Contohnya misalkan kalau sekarang untuk menggunakan Zoom, kita bisa untuk video conference, untuk Skype, kita bisa gunakan kemampuan yang memiliki latensi yang rendah. Jadi pengiriman memiliki kecepatan yang hampir konsisten, itu yang disebut dengan latensi. Perkembangannya sekarang 4G menjadi LTE Advanced. Jadi kita akan bahas mengenai LTE Advanced. Kemudian 3G juga masih berkembang menjadi SPA Plus, yang kemudian dijadikan sebagai dasar dari LTE Advanced tersebut. Jadi idenya zamannya generasi ketiga dan generasi keempat ini, pertama dari spektrum, spektrumnya bisa dimanfaatkan lebih efektif. Dengan adanya ODM, maka spektrum bisa diperbanyak, channel bisa lebih banyak, karena dengan ODM bandwidth bisa mengecil sehingga jumlah subscriber bisa lebih banyak. Kemudian menggunakan antena MIMO sehingga pengiriman dan penerimaan itu bisa seolah-olah hampir-hampir sama, tidak ada perbedaan, kita bisa mengirim dan menerima dalam waktu yang hampir bersamaan. Kemudian sinyal tunnel solusinya menjadi lebih besar karena adanya optimasi dari FTE dan HS++, sehingga tidak ada pengaruh dari dan perlunya power control yang terlalu besar. Oke, demikian. Demikian perkuliahan ini. Ada beberapa istilah, misalkan UMTS, EDS, kemudian ada istilah LTE, HSPA. Silahkan pelajari sendiri apa sih yang disebut dengan HSPA. Jangan sampai kita menunggu teorinya, tapi dengan zaman internet sekarang, saya sebagai dosen mengarahkan untuk bisa mencari sendiri sebetulnya teori yang ada di internet untuk membantu melengkapi perkuliahan ini. Oke? Tetap semangat, tetap rajin belajar, jaga kesehatan. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya.